ya. Iya. Nah, sekarang kita akan memeriksa kerapian. Coba berdiri. Kita akan memeriksa kerapian. Coba berdiri. Udah rapi semuanya? Nah, kalau udah rapi silakan duduk. Sekarang kita akan mempelajari tentang cita-citaku. Nah, siapa yang cita-citanya? Coba sebutkan cita-citanya. Si Chelsea. Ustazah. Oh, Nadia. Ustazah. Oh, si apa? Yang lainnya coba sebutkan cita-citanya lagi. Dokter guru. Mutia. Dokter hewan. Dokter hewan. Amin. Dokter. Bagas. Dokter. Dokter. Nah, sekarang kalian ada yang ingin menjadi dokter hewan. Yang ingin jadi dokter hewan, sekarang kita akan mempelajari tentang siklus pertumbuhan hewan. Nah, dengan siklus pertumbuhan hewan itu kita bisa melihat dari berawalnya menjadi dari asalnya kita akan mempelajari pertumbuhan hewan dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, kita akan melihat di dalam video tentang pertumbuhan hewan tersebut. Coba dilihat ya. Dari telur sampai menjadi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna, bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan monyet. Walaupun keduanya serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara monyet memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membuat hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap pindahnya. Diikuti dari tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, nanti ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika
Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak dia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telur. Ulat harus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali setelah dia tumbuh. Nah, pada pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat tumbuh, maka semakin tinggi pula kulitnya. Tahap ketiga, berpompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat berubah dengan cepat di dalam. Sel yang ada di dalam nafas dan tubuh yang akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel dari nafas tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindungi dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah dapat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena seluruh bagian barunya ini harus dimuat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak akan naik terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar. Namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ketika seekor kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan minyaknya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan nutrisi dari tas pohon, hewan yang sedang membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar, di mana ada banyak predator. Tetapi, ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jumlah waktu untuk berbulan sebentar, terus mereka untuk mencari pasangan sangat tinggi. Ketika sudah menemukan pasangan, dia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan seputar tentang otak-otaknya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kalau edukasi lainnya. Metamorfosis, apa namanya? Metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami pertumbuhan pada setiap tahap pada hidupnya, hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan dinamakan metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap pertumbuhan perkembangan dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Adapun contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna,
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah apa tuh? Belalang. Belalang, bagus. Sedangkan metamorfosis yang contohnya yang lain apa tuh? Yang sempurna kupu-kupu. Belalang dan Kata. kata, bagus. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Hewan dan kepompong ada ulat dan akan berubah menjadi kupu-kupu. Dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi perubahan kupu-kupu itu menjadi ulat menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir menetas sehingga dewasa disebut daur hidup. Tadi apa yang disebut dengan daur hidup? Pertumbuhan mulai dari kecil dan dewasa, mulai dari dia bertelur sampai dia menjadi kupu-kupu. Itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu setiap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Telur kupu-kupu setelah itu tadi kita lihat di dalam. Sekarang kita sudah melihat video yang kita tayangkan. Yang pertama, pernah kalian melihat kepompong? Pernah. Dari mana kalian melihat kepompong? Pisang. Di batang pisang. Bagaimana cara kepompong hidup?
Udah, silakan duduk. Yang lainnya lagi. Coba ditambah. Nah, coba yang lainnya lihat ke depan. Ini adalah pertama kupu-kupu yang terbagi dari ular atau raksasa. Yang kedua, pupa. Yang ketiga, pupa 1 dan potong 1. Lalu potong kedua, potong 3. Lalu kupu-kupu setengah badan, kupu-kupu ular, lalu kupu-kupu dewasa. Udah. Udah, udah. Ya, udah. Sekarang Ibu akan membagikan RKPD yang akan kalian salin ke dalam RKPD tentang siklus metamorfosis kupu-kupu itu. Dibuat namanya ya. Namanya dibuat dan dibuat di dalam RKPD tentang metamorfosis kupu-kupu yang telah kalian buat, yang kalian buat namanya buat. Sudah selesai? Sudah selesai. Kumpulkan ke depan. Kumpul ke depan. Gambar kan, upang nama lu. Gambar kumpulkan ke depan. Nurul. Ya, semuanya dikumpulin ke depan. Ya. Dan itu yang rapi kembali. Ya. Dan sekarang kita sudah selesai mempelajari tentang metamorfosis tentang kupu-kupu. Dengan adanya kita mempelajari ini, kita harus melestarikan lingkungan tentang kupu-kupu. Dan udah paham semuanya? Kalau udah paham, kita sekarang kita tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan, kita boleh pulang. Siapkan lagi.